Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sukmawati dengan NIM 50243. Kali ini kita akan membahas tentang elemen-elemen kurikulum 2013, darurat, dan paradigma baru. Yang pertama, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penelitian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan memberikan manfaat bagi tenaga pendidik dalam mengembangkan pembelajaran. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. Dijadikan pedoman batas kelulusan bagi peserta didik untuk di setiap satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidik secara mendasar dan menyeluruh di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dijadikan rujukan dalam menyusun standar pendidikan lain, misalnya standar isi, standar proses, dan lainnya. Selanjutnya, kegiatan yang termasuk dalam standar kompetensi lulusan yaitu meliputi membaca secara intensif dan ekstensif untuk kemudian dipahami jenis wacananya, mengungkapkan informasi detail terkait wacana, dan memahami serta menggunakan komponen kebahasaan, contohnya jenis frasa, klausa, dan sebagainya. Yang kedua, standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dan standar isi juga adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi, dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum. Tujuan standar isi untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua hal. Yang pertama, tingkat kompetensi, dan yang kedua, kompetensi inti. Adapun contoh kegiatan yang termasuk standar isi yaitu 1. Melakukan pengembangan kurikulum sesuai ketentuan SNP atau Standar Nasional Pendidikan. 2. Menyusun kalender pendidikan beserta beban belajar. Yang ketiga, membuat sistem penilaian di setiap mata pelajaran. Yang keempat, mengulas kurikulum sekolah. Yang kelima, mempersiapkan bahan ajar baik secara visual maupun audio. Yang keenam, mengulas silabus dan RPP. Yang terakhir, pembuatan modul dan LKS atau lembar kerja siswa. Yang terakhir, standar proses adalah sebuah pedoman atau tahap langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Adapun isi standar proses adalah 1. Komponen standar proses, 2. Perencanaan pembelajaran, 3. Pelaksanaan proses pembelajaran, 4. Penilaian hasil pembelajaran, yang kelima pengawasan proses pembelajaran. Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu seperti program tahunan dan program semester, maupun program pembelajaran harian dan pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata di lapangan. Tujuan standar proses yaitu 1. Memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Manfaat standar proses juga cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan.
Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya.